Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin jemaah Majelis Ta'lim Al-Bayan, para bapak dan ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali, Masya Allah, dengan jumlah yang istiqomah, Insya Allah ya, masih tetap dan bahkan mungkin bertambah, Insya Allah. Para bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Insya Allah kita lanjutkan pembahasannya di materi tentang tauhid. Kalau tadi belajar fikih ya, tentang hukum Islam, kita sudah belajar tentang apa tadi? Wudu ya. Kemudian tentang apa lagi tadi? Bangun tidur ya, doa bangun tidur. Masya Allah, kita akan lanjutkan pada sesi kali ini masih di pembahasan Kitab Tauhid ya, di bab tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 191 sampai 192. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua ayat ya, maksudnya dua penggalan ayat, yaitu surat Al-A'raf ayat 192, kemudian surat Fatir sudah kita bahas juga ya. Ini masih berkaitan tentang jawaban atau bantahan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kaum musyrikin ya, berupa pertanyaan yang sifatnya adalah untuk pengingkaran bahwa mereka orang-orang yang mensekutukan Allah, orang-orang yang meminta kepada selain Allah sesuatu yang dimintanya itu dia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangankan kepada orang lain, kepada dirinya sendiri pun tidak bisa menjadi penolong. Maka mengapa banyak dari kalangan orang mereka melakukan istighatsah, yaitu minta pertolongan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, dua potongan ayat sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Sekarang kita masuk ke penjelasan tentang hadis-hadis Nabi SAW yang terkait dengan hal tersebut. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab tauhid ya, atau bahkan kitab-kitab lainnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, di antara kelebihannya adalah judul kemudian sampaikan ayat, setelah ayat dijelaskan yaitu dengan hadis-hadis Nabi SAW. Kadang beliau juga menambahkan asar ya, atau pendapat-pendapat dari para sahabat dan juga tabi'in serta para ulama. Demikian. Jadi kitab-kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sangat mudah untuk dipahami dan sangat enak untuk dibaca.
Ya, mungkin ada bapak-bapak yang mau membacakan dulu, silakan. Agar tidak pematerinya saja yang membaca ya. Monggo, halaman berapa Pak? 9. Kalau nggak salah 94 ya. Di buku itu langsung hadis wafis sahihi an Anasin radhiyallahu anhu. Wa fi sahihi an Anas qala sujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yawma Uhud wa qusirat raba'iyatuhu faqala kaifa yuflihu qauman sajdu nabiyahum fanazalat laisa laka minal amri syai'. Diriwayatkan dari Sahih Al-Bukhari dan Muslim dari Anas radhiyallahu anhu, katanya pada waktu perang Uhud Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka di bagian kepala dan giginya. Maka beliau bersabda, bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melukai Nabi mereka? Lalu turunlah ayat, tak ada hak apapun bagimu untuk campur tangan dalam urusan mereka itu. Surat Al-Imran ayat 108. Iya, terima kasih. Ini hadis yang sahih ya, wafis sahihi, dan yang dimaksud dengan sahih di sini adalah Sahih Bukhari. Ya, kita dalam dunia Islam mengenal kalau menyebut hadis sahih itu biasanya yang disepakati Sahih Bukhari dan Muslim. Nah, adapun yang tercantum di dalam kitab ini wafis sahihi maksudnya adalah Sahih Al-Bukhari. An Anasin radhiyallahu anhu, bahwasanya dari Anas radhiyallahu anhu. Anas di sini adalah Anas bin Malik. Ya. Kata beliau, "Syujjan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Uhud." Nabi sallallahu alaihi wasallam terluka pada perang Uhud. Jadi Nabi terluka pada perang Uhud. Beliau terluka. Wa kusirat robaiyatahu. Beliau kusirat itu patah. Ya, hancur. Robaiyatahu yaitu gigi bagian depannya. Patah atau hancur gigi bagian depannya, ini terkena senjata. Ya, terkena panah. Faqala kaifa yuflihu qaumun shajju nabiyahum. Maka dalam keadaan seperti itu, ya, dalam keadaan perang Uhud, kemudian ya pada saat itu perang Uhud terjadi di mana Pak? Ya, di area Jabal Uhud. Jabal Uhud itu di mana? Di Madinah apa di Mekah? Madinah ya, jangan sampai kita yang tinggal di Riyadh tidak tahu Jabal Uhud. Sudah pernah ke sana semua Pak ya? Belum. Insya Allah nanti Ramadan kita bareng-bareng ke sana ya Pak. Umrohnya nanti Mekah dan Madinah. Biar kayak jamaah dari Indonesia ya. Kalau umroh itu ke Mekah dan Madinah. Selama ini kan kita umroh ke Mekah saja. Insya Allah nanti akan dikoordinir oleh Pak Abdul Wahab. Ya, Insya Allah kita nanti ke Uhud ya, juga ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi pada saat perang Uhud ini terjadi pada tahun ketiga Hijriah, di mana kita dapati bahwa perang Uhud adalah satu-satunya perang yang di zaman itu diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang kemudian kalah, yaitu pada saat perang Uhud. Itu posisi kalah dalam artian kalah secara zahir ya. Adapun hakikat dari sebuah peperangan itu bagi seorang muslim adalah tidak ada kekalahan bagi seorang muslim. Karena kalau dia
hidup maka dia hidup mulia, kalau mati syahid. Tetapi secara hitung-hitungan, secara zahir pada saat itu perang Uhud tahun ketiga Hijriah ini kaum muslimin kalah oleh orang-orang Quraisy. Dan pada saat perang Uhud tersebut gigi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam patah, terkena senjata, terkena panah gigi bagian depannya. Maka kemudian dalam keadaan seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, kaifa yuflihu qaumun syajju nabiyahu. Bagaimana mungkin sebuah kaum itu dia akan menang kalau nabinya terluka. Jadi satu buah keputusasaan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya namanya Nabi juga manusia. Jadi ketika dalam keadaan kalah, terluka, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam down. Ya, down artinya ya bagaimana mungkin sebuah kaum ini menang? Nabinya terluka. Maka seketika turun ayat. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dalam surat Ali Imran ini ayat 128, laisa laka minal amri syai'. Laisa laka minal amri syai', yaitu ya tidak ada urusan. Kamu tidak ada hak, engkau tidak ada hak tentang urusan tersebut. Maknanya apa? Di sini Anas bin Malik radhiyallahu anhu memberikan kabar tentang keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat perang Uhud, minal ibtila'i wal imtihan ala aidi a'daihi minal isabati. Ya, yaitu Anas bin Malik memberikan kabar pada saat perang Uhud berupa ujian kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, yaitu dari para musuhnya, yaitu berupa apa di sini? Berupa seperti kekalahan ya. Nabinya terluka gitu kan. Pimpinannya, jenderalnya terluka. Faka'annahu sallallahu alaihi wasallam lahiqahu yas min falahi kufari Quraisy, yaitu seolah-olah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan keputusasaan seperti sudah pasrah gitu. Bagaimana mungkin sebuah kaum itu menang? Nabinya sudah terluka. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat laisa laka minal amri syai'. Ya tidak ada hak atasmu untuk hal tersebut. Artinya apa? Ada Allah Subhanahu wa taala. Urusan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Adapun apa yang terjadi, famdi anta li sya'nik. Itu adalah urusanmu, wa dum ala da'watik, dan teruslah engkau melakukan dakwah. Jadi jangan terlalu memikirkan sebuah beban yang memang itu bukan urusanmu. Bagaimana kita akan menang kalau nabinya kalah? Allah memberikan jawaban, laisa laka minal amri syai'. Jangan khawatir, itu bukan urusanmu. Itu ya kalau pakai bahasa bebasnya adalah seperti itu. Nah, dan Allah Subhanahu wa taala buktikan bahwa setelah kekalahan tersebut, maka Islam tetap jaya, bahkan bertambah jaya, bertambah besar. Kemenangan demi kemenangan diraih oleh umat Islam, dipimpin oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian diteruskan oleh para Khulafaur Rasyidin. Nah, jadi ini juga pelajaran bagi kita bahwa
kalau kita mendapatkan rintangan, mendapatkan halangan, kita jangan putus asa. Ya. Sampai kemudian ada beberapa hal yang pernah saya dapati ya dalam dunia dakwah ini, seolah-olah seperti ada misalnya seorang tokoh fulan yang dia aktif dalam dakwah, kemudian orang-orangnya dia khawatir, nanti gimana ya kalau fulan ini nggak umurnya panjang gitu misalnya, kalau meninggal. Maka jangan takut, karena dakwah ini adalah Allah yang akan menjaganya. Atau misalnya kita takut nanti misalnya, aduh, nanti kalau ustadznya pada exit bagaimana misalnya. Insya Allah nanti akan terus, gitu kan. Nanti kalau Pak Abdul Wahabnya pulang kampung bagaimana ini, akan terus. Tinggal nanti bagaimana memikirkannya, gitu kan. Yang bagian jemput-jemput, yang lain-lain. Nah, seperti itu. Dan itu pernah dialami oleh Nabi SAW, ya, manusiawi. Tapi ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, laisa laka minal amri syai'. Nah, korelasinya dengan pembahasan tentang hal tersebut, ya, korelasinya pembahasan kita tentang tauhid dan kejadian tersebut itu apa? Korelasinya dengan kejadian Nabi terluka tadi, ya. Ini bukan tentang teknis dakwah ya, tapi kaitannya dengan orang-orang yang dianggap sakti, orang-orang yang kemudian dia dianggap hebat, kemudian berdoa kepadanya, minta tolong kepadanya, seperti itu. Jadi di sini yang bisa kita ambil pelajaran dari kejadian hadis ini yaitu butlanu syirki bil awliya'i was salihin, li'annahu idza kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yamliku minal amri syai' fa ghairuhu min babin aula, yaitu batalnya kesyirikan kepada para wali dan orang-orang soleh. Karena apa? Karena kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tidak memiliki sesuatu, maka yang lainnya itu lebih utama lagi. Artinya begini, Pak. Nabi saja kalah. Nabi saja terluka. Maka tentu yang bukan Nabi bisa lebih dari itu. Tapi kan Pak, kalau fulan itu dia sakti, dia bisa ngilang, dia kebal gitu kan. Nah itu bagaimana? Itu bagaimana Pak? Fulan ini semasa hidupnya dia itu bisa membelah diri jadi 4. Sholat Jumat itu ada di Indonesia, kemudian ada di Yaman, kemudian ada di Irak, kemudian ada di Mekah. Sakti kan? Kemudian bisa ngilang. Masuk ke Saudi tanpa menggunakan visa lagi bisa gitu. Ini kan banyak kisah-kisah seperti itu Pak ya. Karena memang orang kita itu banyak terperdaya, suka terpukau dengan kisah-kisah tersebut yang kadang-kadang Allah Ta'ala alam gitu. Entah kejadiannya seperti apa, kemudian banyak yang percaya, kemudian dianggap sebagai orang sakti, sehingga ketika dia wafat, kemudian dimintakan tolong, berdoa, minta, menganggap hebat, bisa menjadi perantara. Tolong sampaikan kepada Allah, saya minta rezekinya lancar misalnya. Bagaimana pendapat Bapak?
Kita tidak menyebut merek dulu, soalnya nanti tuh kan. Ini kita sedang membahas sesuatu. Kita minta tolong misalnya kepada orang yang sudah wafat nih, misalnya si Fulan A sudah wafat. Kemudian kita nih berdoa, Fulan, Syekh Fulan, tolong sampaikan kepada Allah bahwa saya pengen rezekinya lancar. Bagaimana Pak? Boleh nggak seperti itu? Kenapa nggak boleh? Iya, kenapa? Bagaimana Pak Artono? Karena tidak langsung sama Allah. Masya Allah. Hadiahnya udah habis Pak. Nanti ada dari panitia insya Allah spesial untuk Pak Hartono. Ya, jadi yang ada di gambaran kita bahwa seringkali menyamakan, menganalogikan bahwa Allah itu seperti ibaratnya presiden. Kalau kita ingin ngomong langsung sama presiden, itu harus melalui kepala desa, camat, bupati, gubernur, terus ajudannya gitu kan. Jadi langsung kan ada orang-orang yang terkasih, maka minta dulu kepada Fulan, sampaikan kepada Allah. Bagaimana menurut Bapak? Tidak seperti itu. Allah itu maha mendengar dan mengetahui. Wallahu sami'un basir. Kita semua sepakat bahwa Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Allah mengetahui apa yang jadi rahasia kita dan yang ada terang-terangan di antara kita. Dan Allah itu tidak boleh disamakan dengan makhluknya, apalagi dikiaskan dengan presiden. Kemudian yang berikutnya adalah orang yang dimintai tadi itu, dia bisa dengar nggak? Dia bisa dengar nggak? Sudah wafat, jangankan dia bisa memberikan pertolongan kepada yang lain, diri sendirinya saja belum tentu. Iya kan? Akidah, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu, kita tidak boleh memvonis Fulan masuk surga dengan pasti, kecuali dia ada dalilnya. Maka kita nggak boleh memastikan, oh karena si Fulan ini dia sudah masuk surga misalnya, orang yang dianggap sakti ini. Bal ahya inda rabbihim, katanya, hidup di sisi Rabbnya. Iya, para syuhada, orang soleh, para wali, mereka mendapatkan kenikmatan insya Allah. Tetapi kemudian ketika kita berdoa kepada mereka, itu yang terjadi kesalahan. Ya, jadi kepada orang yang sudah wafat seperti itu. Kalau orangnya masih hidup, misalnya di sini ada Cak Nur nih, Cak Nur kan udah haji, sudah berkali-kali, sudah umroh gitu kan, sering umroh, soleh lah, Masya Allah, salatnya di masjid terus. Minta tolong dong, doakan saya agar rezekinya lancar. Boleh nggak seperti itu? Kenapa? Orangnya masih hidup ada. Tapi kalau misal Cak Nurnya sudah nggak ada misalnya, nah gimana mau apa namanya? Gimana mau minta tolong? Gimana mau doa? Dan doa itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu. Kemudian pelajaran yang berikutnya,
yaitu wuqu'ul asqam wal ibtila bil anbiya alaihimus salatu wassalam. Adanya sakit, ujian itu juga menimpa para nabi. Jadi para nabi itu secara kehidupan mereka seperti manusia biasa. Bahkan ada nabi yang diuji dengan sakit-sakitan gitu ya. Ada kan? Nabi siapa? Nabi Ayub. Bahkan Rasulullah saja itu pernah sakit. Jadi itu adalah hal yang lumrah terjadi pada manusia seperti itu. Nah, kemudian yang berikutnya wujubu ikhlasil ibadati lillah li'annahu huwallazi lahul amru wahdah. Wajib untuk memurnikan ibadah kepada Allah saja. Kenapa? Karena sesungguhnya Allah lah yang memiliki urusan. Jadi kalau kita bicaranya adalah ibadah, maka kita ibadah hanya kepada Allah saja. Tanpa perlu menganggap bahwasanya Allah punya pembantu, Allah punya ada para walinya itu melalui para wali itu. Tolong disampaikan. Ya, maka itu keliru ya Pak ya. Seperti itu. Jadi korelasi kejadian dalam hadis ini dengan pembahasan kita adalah bahwa para nabi saja mereka itu ya seperti manusia biasa. Ya, para nabi mereka sakit, bahkan terluka. Para nabi diuji. Maka tentu kalau ada anggapan-anggapan bahwa para wali, kiai, ulama, ustadz, sakti kemudian dimintai ketika sudah wafat, maka itu adalah satu hal yang keliru, ya. Pelajaran yang keempat adalah masyru'iyatus sabr, yaitu disyariatkannya sabar terhadap gangguan, terhadap ujian-ujian itu dalam jalan dakwah ini. Karena yang namanya dakwah itu pasti menghadapi rintangan. Karena yang namanya dakwah itu pasti menghadapi gangguan. Alhamdulillah kita di sini lancar ya, paling ya rintangannya mungkin jemputannya nggak ada gitu kan. Nasinya di stop oleh maktab gitu misalnya. Ya karena dapat info, saya ditelepon orang maktab beberapa hari yang lalu, katanya kita maktabnya sudah nggak ada dana lagi, jadi di stop. Kasihan. Iya, maktabnya juga karena nggak ada, karena selama ini kan ngasih itu ya karena ada gitu. Nah ini sudah nggak ada, itu kan gangguan kita. Dan alhamdulillah, masya Allah masih ada kopi, ada teh, ada jagung rebus, ada macam-macam. Dan kayaknya meskipun maktabnya nggak ada, tapi panitia menyediakan. Masya Allah ya, luar biasa. Artinya dakwah kita di sini tuh hampir bisa dikatakan tidak ada penghalangnya, Pak. Nggak ada apa namanya, nggak ada yang ngusir-ngusir, nggak ada yang bubarin, nggak ada yang nyekel. Ya, masya Allah lancar gitu kan. Semuanya adalah nikmat, dan memang ini adalah hiburannya kita orang Islam ya. Kita mendengarkan ayat-ayat Al-Quran, mendengarkan hadis, belajar Al-Quran, belajar Tauhid, masya Allah. Dan ini adalah kegiatan yang sangat bagus. Daripada biasanya kalau waktu kosong itu biasanya mafsadah mal faragh illal mafsadah gitu kan. Waktu kosong itu dia itu biasanya merusak di mana-mana. Dan Jumat pagi itu punya kebiasaan kita yang tinggal di Saudi itu kan waktu kosong kan.
Mending kalau digunakan untuk tidur. Mending kalau tidur gitu kan, kadang-kadang tidur lebih baik daripada kita meleknya. Biasanya Jumat pagi itu kan ada yang acara ya yang sifatnya negatif gitu ya. Seperti itu gitu ya, kita alhamdulillah kumpul ya di sini. Tapi tetap yang namanya kehidupan itu kita akan mengalami ujian. Dan dalam dakwah ini kita disyariatkan untuk sabar. Sabar untuk menghadapi diri kita gitu, menghadapi kemalasan dan yang lain-lainnya. Masya Allah, alhamdulillah ya, kita semua bisa tetap terus istiqomah, mudah-mudahan terus ya seperti ini. Kemudian yang berikutnya, an-nahyu anil ya'si min rahmatillah, yaitu larangan untuk putus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi kita nggak boleh berputus asa. Kalau misalnya kita putus asa, maka kita ingat betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepada kita sangat banyak sekali. Ya, insya Allah nanti akan kita lanjutkan pembahasannya. Selebihnya mungkin kita diskusi atau ada beberapa hal yang ingin ditanyakan, monggo. Silakan, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebelumnya tanpa menyinggung siapapun dan saya ini selalu mengaku pikiran saya, Ustaz. Jadi bolehkah atau apa hukumnya kita sholat 2 kali, Ustaz? Maksudnya jadi kita ini sudah sholat, tapi kita udah yakin maksudnya apa baju kita kotor gitu, jadi kita sholat lagi, Ustaz. Itu bagaimana, Ustaz? Terima kasih. Iya, Masya Allah. Terima kasih Pak Riki. Ini pertanyaannya yang berhak menjawab adalah Ustadz Ahmad Hawasi. Ya. Ya. Sholat 2 kali karena keraguan-raguan. Yang pertama adalah kenapa orang ini sholatnya 2 kali? Ragu. Ragunya kenapa? Bahwa di dalam kaidah itu disebutkan ada al-yaqinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang sudah yakin itu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan. Kalau memang kita sudah yakin bahwa baju kita sudah bersih, yakin kita sudah wudhu, ya sudah. Jangan sampai kemudian ketika sudah sholat, kemudian sholat lagi. Atau ketika sudah takbiratul ihram, Allahu Akbar, batal lagi, diulangi lagi, diulangi lagi, diulangi lagi. Ini min wasawisi syaitan, termasuk dari waswas syaitan. Sering kan begitu? Tapi kayaknya kalau orang Arab di sini jarang ya. Takbir, ya udah, jalan aja. Kalau kita di Indonesia, mending kalau yang jadi makmum. Pernah saya dapati ada orang jadi imam, sudah takbir, sudah mau baca Al-Fatihah, dia batal lagi, takbir lagi, kasihan makmumnya. Ini sholat wajib apa sholat Idul Fitri gitu, takbirnya sampai banyak. Nah, jadi sebelum kita ke pembahasan tentang fikihnya, maka ini secara kejiwaan berarti ada gangguan. Dan di antara tanda gangguan jiwa menurut ilmu psikologi, yang pertama itu adalah was-was. Dia sudah jalan, kemudian balik lagi. Jalan, balik lagi. Makanya orang-orang yang gila itu sering kita dapati, dia orang jalan muter-muter aja. Sudah maju, dia mundur lagi, maju, dia mundur lagi. Karena berasal dari was-was itu. Nah, makanya di dalam fikih itu disebut, di sana ada kaidah al-yaqinu la yazulu bisyak. Nah, misal kita mau sholat isya, ya, kita mau sholat isya, kita sudah sholat maghrib, kita kira-kira perlu wudhu lagi nggak? Kita yakin kita sudah wudhu maghrib, ya nggak? Kita yakin sudah wudhu pada saat maghrib. Ingat,
Kemudian kita mau sholat isya, kita wudhu lagi nggak? Kalau yang yakinnya dia sudah wudhu, maka tidak perlu untuk melakukan wudhu lagi. Kalau misalnya yakin belum batal. Suatu ketika para sahabat Nabi ya didapati dalam sholatnya mereka mendapati sesuatu di perut. Ya kayaknya sudah pernah dibahas belum nih dalam ini dengan Ustaz Hawasi ya. Lagi sholat, kemudian ada sesuatu di perutnya, apakah dia mundur batal atau tidak? Pernah ditanyakan kepada Nabi SAW. Maka apa kata Nabi? La yansarif hatta yasma'a sautahu aw yajida rihahu. Maka jangan dibatalkan salatnya sampai apa? Sampai dia yakin mendapati ada suara dan baunya. Maksudnya kalau kentut. Misalnya lagi salat nih, ragu. Ini keluar enggak? Keluar enggak? Keluar enggak? Gitu kan? Ada yang pernah merasakan demikian? Kayaknya semua kita merasakan pernah deh. Iya kan? Kalau kita ragu, keluar enggak, keluar enggak, keluar enggak, maka sebagaimana kata Nabi, la yansarif hatta yajida sautahu hatta yasma'a sautahu aw yajida rihahu. Jangan bubar, jangan batalkan sampai apa? Kita yakin mendengar suara dan baunya. Kalau enggak itu nggak yakin. Tapi kalau kita kerasa basah misalnya, kalau kita kerasa basah, ya itu bukan batal lagi namanya. Ya, kalau basah, ya sudah berarti itu sudah pasti batal. Kalau basah gitu misalnya. Nah, demikian. Jadi yang pertama adalah kita was-wasnya dihilangkan dulu. Dan kita harus punya ilmu tentang itu. Kalau sudah dilakukan, yakin. Ya sudah. Kecuali memang kita tahu bahwa, karena tadi saya sholatnya tidak berwudu. Yakin nggak berwudu. Kenapa? Saya bangun tidur, tiba-tiba kemudian sholat dan saya masih kering ini, rambutnya kering gitu kan, tangannya kering. Oh berarti saya belum wudu, berarti saya bisa untuk sholat lagi. Tapi kalau memang sudah yakin, kenapa harus mengulang? Tidak boleh melakukan sholat 2 kali dalam satu waktu. Ya, seperti itu. Jadi dilihat yang yakinnya. Jangan sampai kemudian kita pupuk terus itu rasa was-was itu. Nanti sholat lagi gitu kan. Sholat lagi. Biasanya seperti tadi yang sudah disampaikan itu. Takbir lagi, Allahu Akbar. Tiba-tiba dia batalin Allahu Akbar gitu kan. Dia batalin Allahu Akbar lagi. Udah kelas, sudah takbir. Kalau memang kurang begitu khusyuk memikirkan sesuatu, sudah luruskan gitu. Bismillah, luruskan. Jadi tidak dibatalkan. Nah, begitu. Atau misalnya lagi sholat tiba-tiba ketika sudah selesai sholat dia baru ingat, ini tuh baju ini bersih nggak ya? Ingat bahwa dalam kaidah disebutkan al-aslu at-taharah. Hukum asal dari segala sesuatu itu suci. Sampai dia yakin bahwasanya dia terkena najis. Jadi kita melihat bahwasanya ini kan suci nih, lantai. Secara zahir nggak ada najisnya. Ya sudah, kita berarti melihat dari hukum asalnya seperti itu. Jadi jangan sampai kemudian kita sudah melakukan, syarat-syaratnya sudah terpenuhi, rukun-rukunnya terpenuhi, karena rasa was-was tadi. Ini kalau bisa dibiarkan terus-menerus, bahaya Pak. Bahaya kalau dibiarkan nanti was-was tadi nanti sudah jalan mundur lagi, sudah jalan mundur lagi. Dan
menurut penelitian apa namanya, orang-orang yang kena penyakit Alzheimer atau apa ya, Alzheimer atau skizofrenia gitu, itu gejala awalnya begitu Pak. Ya, gejala awalnya adalah rasa was-was seperti ada bisikan-bisikan gitu. Nah, kalau Bapak merasakan ada gejala seperti itu, yang pertama harus belajar fikih tentang kaidah tadi ya, tentang yakin dan ragu. Yang kedua, harus betul-betul ditangani, jangan sampai terus-menerus. Nanti kalau dibiarkan terus, nanti sholatnya susah. Dan itu masuk penyakit kejiwaan nanti. Ya. Oke, bismillah. Jadi kita jalankan ibadah. Ya. Begitu Pak ya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau ragunya karena apa? Karena waswas atau karena ilmu? Kalau sudah yakin, ya kita tidak perlu untuk mengulang lagi sholatnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah mudah-mudahan pertemuan yang singkat ini bermanfaat bagi diri kami sendiri, juga kepada jamaah sekalian. Mudah-mudahan tetap semangat ya. Ujian dan cobaan itu tetap ada. Bahkan Nabi SAW pun diuji dan pernah terluka parah, sempat hampir putus asa, tapi kemudian ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah menangkan. Begitupun kita, ya kita menghadapi ujian-ujian, ya kita sabar, kita tetap mudah-mudahan mendapatkan pahala yang banyak ya atas istiqomah yang sudah kita lakukan. Ya, mohon maaf atas segala kekurangan, yang benar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah dari diri kami sendiri. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.